peduli mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu banyak kaum muslimin mereka juga beribadah, semangat bahkan beribadah, tepat waktu ibadah, tapi cara ibadahnya ternyata menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat, menyelisihi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita lihat masalah puasa yang wajib tadi. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada beberapa, contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada ini artinya mengqada, membayar puasa wajib yang tidak bisa kita tunaikan, misalnya Ramadan. Ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu kan kena haid, nifas, berapa hari itu nifas? Kalau haid mungkin 6 hari ya. Kalau nifas mungkin 20 hari, 30 hari, atau mungkin 40 hari. Nah selama itu mereka tidak boleh berpuasa. Maka mereka wajib untuk mengqadanya. Membayarnya. Dan hukum di sini mengqada puasa Ramadan namanya wajib. Ya, jadi puasa Ramadan wajib, puasa mengqada juga wajib. Misalnya haidnya 5 hari, maka 5 hari harus dibayar. Atau mungkin bukan masalah haid dan nifas, tapi karena sakit. Pernah sakit 3 hari, maka wajib dibayar. Pernah safar 3 hari, wajib dibayar. Ya, jadi puasa Ramadan dan puasa qada. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar. Bernazar kepada Allah, berjanji, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari misalnya. Berjanji kepada Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit saya akan berpuasa selama 3 hari karena engkau ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya dan dia wajib untuk menunaikan puasa nazar tadi selama 3 hari. Kalau ditinggalkan sengaja tanpa uzur, dia berdosa. Yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa kafarat. Puasa denda. Ya, hukuman. Misalnya karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa uzur. Memang itu istrinya, itu suaminya sah. Tapi kenapa berhubungan di siang hari? Oh jadi pagi boleh Pak Ustadz, siang-siang aja nggak boleh ya? Ya nggak boleh juga semua, pagi, siang, sore. Namanya Ramadan nanti nunggu maghrib. Ya, karena sama-sama diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sama-sama sedang berpuasa, tapi mereka berhubungan suami istri. Nah, karena berhubungan suami istri, maka kena kafarat, batal puasanya, wajib untuk membayar ya hukuman denda, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Rasain. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Enak gak tuh? 1 hari sengaja berhubungan suami istri, kena denda 2 bulan. 2 hari 4 bulan. 3 hari 6 bulan. Itu denda puasa kafarat ya. Ini wajib ditunaikan, dan kalaupun tidak bisa karena mungkin ada uzur, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah banyak, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud ya, ada puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain. Begitu juga yang berikutnya 20 mengeluarkan zakat. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Ya, kalau harta kita sudah mencapai nisab ya 85 gram emas. Kalikan 2,5%. Ya, kalau kita punya duit atau emas ya yang sudah mencapai 85 gram emas atau duit yang senilai segitu ya dan bertahan selama setahun, maka keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat itu bukannya per bulan tapi per tahun. Ya, karena Nabi mengatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kata Nabi kalau harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Kemudian sedekah. Ya, senantiasa mengeluarkan sedekah. Sedekah ini subhanallah kata Nabi, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu kata Nabi dapat menyebabkan apa?
Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam siksa kubur bagi pelakunya. Inna sadaqah la tarfi'u an ahliha haral kubur, meredam panasnya kubur dengan akibat sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu memang bisa menghapuskan dosa. Sedekah itu memang bisa menaikkan derajat. Sedekah itu memang bisa menghilangkan bala. Banyak puluhan manfaat. Salah satunya kata Nabi, dengan bersedekah ya akan meredam kemarahan Allah dan akan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Masya Allah ya. Maka kita hendaknya bersedekah, tapi dengan syarat sedekah itu akan diterima apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sedekah itu dikeluarkan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dari harta yang halal. Yang ketiga, diberikan sedekah itu kepada orang yang layak untuk menerima. Jangan kita bersedekah, berinfak kepada pelaku maksiat untuk mensukseskan kemaksiatannya. Maka tentunya sedekahnya tidak akan diterima. Yang ke-22, mengerjakan salat sunnah. Ya, salat sunnah ini banyak. Contoh-contoh salat sunnah ya. Apakah duha, tahajud, dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-23, menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim artinya silaturahim orang yang punya ikatan darah terdekat dengan kita. Kerabat kita yang terdekat, yang punya ikatan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Dan kita tidak boleh memutuskannya. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, tante, keponakan, saudara kandung, ya sepupu. Ini semua orang-orang dekat dengan kita. Tidak boleh kita putuskan. Meskipun mungkin mereka ini orang-orang yang barangkali pernah menyakiti hati kita. Mungkin jaga jarak aja, jaga jarak. Tapi nggak boleh diputuskan secara total. Nah demikianlah ya. Insya Allah mudah dipahami. Intinya bukan sekedar dipahami saja, tapi kita amalkan semaksimal mungkin. Ya, jadi sebab-sebab seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia selalu mendirikan ibadah sholat 5 waktu. Tolong perhatikan Bapak Ibu, ikhwan akhwan, bukan sekedar sholat ya, tapi tolong perhatikan sholatnya usahakan tepat pada waktunya. Terutama subuh nih. Bapak Ibu ada nggak yang masih dibangunin? Hah? Nggak ada ya. Masya Allah. Kami di sini bangun jam 2 Pak Ustadz. Masya Allah. Ngapain? Kencing. Pipis. Setelah itu kami berwudu. Salat malam sampai subuh. Masya Allah. Ternyata jamaahnya berbeda ya. Dengan jamaah tempat lain ya. Betul? Benar Pak? Alhamdulillah. Makanya gara-gara tadi malam antum itu bangun jam 1 sampai subuh, makanya sekarang kelihatan sekali matanya kok ngantuk. Kok merem-merem, kena AC, kena kipas, ngantuk lagi. Anak bisa memaklumi. Saya bisa memaklumi kenapa antum mulai-mulai nguap sana, nguap sini, selonjoran, mulai pegal sana, pegal sini. Kenapa? Karena tadi malam Pak Ustadz 4 jam tahajudnya. Betul Ibu? Tuh benar. Benar Ibu? Benar nggak Bu? Salah. Oh ya, ternyata saya salah. Bukan 4 jam Pak Ustadz, 5 jam. Itu maksudnya saya syarahkan penjelasan ibu-ibu tadi. Bukan 4 jam Pak Ustadz, 5 jam tidurnya. Ya, jadi tepat waktu ya. Kenapa? Nabi mengatakan ibadah yang paling utama ketika Rasul ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tinggalkan semua itu. Pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan. Sudah azan berkumandang. Mau acara ini ke acara itu? Ya, tinggalkan semuanya. Apapun aktivitas kita. Sedang mencari nafkah, sedang bermain-main, sedang bernyanyi-nyanyi. Ke situ larinya. Tinggalkan semuanya. Nggak boleh itu. Dosa. Haram. Kenapa untuk akhirat kita nggak semangat?
Untuk dunia kok semangat, Masya Allah. Udah jelas banjir datang, tsunami ada, gunung berapi, gempa bumi, dipendamkan bahkan ke dalam bumi. Berbagai macam bentuk-bentuk musibah yang kita lihat, kita dengar, mungkin kita juga rasakan. Tapi juga enggak kapok-kapok ya. Enggak jerah-jerah juga manusia. Tetap juga tidak mau kembali kepada Allah. Azan berkumandang. Peduli amat. Tetap saja dengan pekerjaan yang lain. Kecuali ada uzur, enggak masalah. Ada uzur syar'i. Tapi ketika enggak ada, cuman bermain-main saja, berhela-hela, kita berbaring-baring di kamar atau yang lainnya, tinggalkan, enggak boleh itu. Meskipun memang waktu sholat itu masih ada, masih panjang. Jam 12 tadi ya, azan berkumandang sampai nanti asar nih. Kan masih lama. Memang masih lama. Tapi Allah dan Rasulnya enggak menyuruh kita